Yo, what's going on guys? Welcome back to my video. Jadi kali ini aku mau jelasin ke kalian semua observasi aku kuliah, bedanya kuliah di UK sama di Hong Kong. Jadi yang belum tahu, aku sekarang lagi exchange ke University of Sheffield di UK. Nah, jadi aku bakal di UK selama 1 semester sekitar mungkin 4 bulan sampai bulan Juni ini. Nah, jadi aku udah kuliah seminggu dan aku mau kasih general observation aja perbedaan kuliah di Hong Kong dan juga di UK. Dan untuk video kali ini kita akan membahasnya berdasarkan kategori ya. Jadi berdasarkan durasi belajarnya, sistem kelasnya gimana, fasilitasnya gimana, gaya hidupnya gimana overall, dan biaya hidupnya. Oke, kalau begitu langsung aja kita ke part pertama. Oke, jadi untuk durasi sendiri untuk kuliah di CTU atau di Hong Kong in general itu 4 tahun ya. Jadi 4 tahun studi, dan di UK ini cuma 3 tahun. Nah, karena aku bukan full time student, tapi ada yang ngomong ke aku katanya biasanya itu mereka year 1 ke year 2 itu loncatannya itu lumayan gede gitu. Jadi maksudnya beda lah tingkat kesulitannya. Kalau di CTU sih aku ngerasa emang ada lompatan juga sih, cuma kayaknya nggak separah itu ya mungkin di UK. Aku juga kurang paham. Nah, tapi itu kira-kira yang aku dengar ya dari teman-teman aku. Oke, next kita mau bahas tentang sistem kelasnya gitu teman-teman. Nah, jadi untuk CTU sendiri mereka kayak lecture system. Jadi guru yang ngajar, kita yang dengerin. Dan itu special. Dan untuk orang-orangnya sendiri menurut aku ya teman-teman aku yang sesama student itu ya mereka mungkin lumayan malu, nggak terlalu berani buat nanya dan lain-lain. Jadi kelasnya biasa ada diam, biasa cuma aku yang nanya teman-teman. Kok nggak orang-orang Indo lainnya atau orang internasional. Jadi untuk orang lokal sendiri kayak kurang berani buat nanya gitu. Jadi interaksi sih sendiri menurut aku kurang ada di Hong Kong. Tapi nggak menutup pengecualian juga sih, karena untuk kelas-kelas tertentu misal kelas bisnis, kelas finance, waktu itu juga lumayan interaktif sih. Tapi memang orang-orang lokal gitu memang kurang berani buat speak up menurut aku. Tapi balik lagi ke dosen sih teman-teman. Kalau dosennya encourage pasti juga bisa aktif gitu. Dan di situ juga ada hands-on project. Jadi biasanya untuk kelas-kelas, most of my class sih ada project teman-teman. Jadi ada hands-on project. Dan untuk bobot penilaiannya tergantung kelas juga, campur-campur. Ada yang berat di project, ada yang berat di ulangan dan lain-lain. Nah, untuk di Sheffield sendiri, Uni of Sheffield, mereka juga mirip-mirip aku bilang kayak lecture gitu. Jadi guru ngajar kita dengerin. Tapi bedanya mungkin lebih interaktif, karena mungkin orang-orang Inggris itu secara kulturnya itu mereka berani speak up, berani ngomong. Kalau ada yang mereka nggak setuju, mereka ngomong gitu. Dan guru-gurunya juga sangat encourage, jadi lumayan interaktif sih dibanding di Hong Kong menurut aku. Dan lecture-nya sangat singkat banget, kayak sejam 2 jam. Kalau di Hong Kong itu bisa 3-4 jam, jadi lumayan santai sih di sini, lebih enak. Dan mereka juga ada kayak seminar, tapi ini kayak untuk kelas-kelas bisnis aja deh. Jadi katanya bakal dikumpulin, disuruh diskusi sesama murid gitu. Tapi aku belum ngalamin sih. Dan untuk bobot kelasnya mereka lumayan berat di ulangan. Ya mungkin kelas-kelas aku aja sih, aku nggak tahu kelas yang lain. Cuma untuk kelas-kelas aku mereka lumayan berat di ulangan akhir sih, bisa 70% sampai 100%. Dan mereka ini fully recorded. Kalau di CTU beberapa kelas aja recorded, nggak semuanya direkam. Oke, next kita bakal ngomongin tentang fasilitas teman-teman. Nah, kalau CTU itu ya namanya juga Hong Kong teman-teman ya. Tanah itu mahalnya minta ampun. Jadi ya kampusnya dibanding di UK pasti relatif lebih kecil. Bahkan ya mungkin kayak di CUHK pun menurut aku pasti di Inggris ada kampus yang lebih gede lagi gitu. Jadi pasti lebih kecil dibanding UK. Tapi ada plusnya juga sih. Kalau kecil tuh jadi padat. Kita mau ke kelas, ke kantin, gym, fasilitas kolam renang itu semua di tempat yang sama, jadi kayak ada cluster gitu. Jadi menurut aku lebih convenient, dan aku sendiri prefer kayak CTU sih, jadi enak kemana-mana gitu. Dan juga di CTU itu ada mall ya, festival walk, jadi convenient banget, mau beli apa-apa gampang. Dan secara lokasi CTU juga di pusat kota di Kowloon Tong, jadi mau ke Hong Kong Island, mau ke New Territory itu udah gampang banget pokoknya. Nah, Uni of Sheffield tuh ya rada sebaliknya sih. Jadi kampusnya
gede banget, udah gede tersebar banget gitu. Jadi dari satu kampus ke kampus yang lain bisa jauh. Kadang aku ada kampus yang mungkin jalannya cuma butuh 10 menit dari dorm aku, tapi ada juga yang butuh setengah jam gitu, jadi 1 kilo dari sini. Jadi benar-benar gede banget dan tersebar-sebar. Nah, dan untuk daerah aku sendiri sih ini jauh dari, nggak jauh banget sih, kayak 1 kilo jalan kayak 20 menitan ke pusat kota. Tapi ada Tesco juga sih dekat sini. Jadi untuk grocery aman, tapi kalau buat kayak main-main gitu rada jauh sih aku bisa bilang. Tapi gedung-gedungnya bagus banget, kayak ada sejarahnya gitu. Kalau CTU kan lumayan relatif baru kampusnya, jadi kurang ada historinya banget. Ya itu kira-kira buat fasilitas. Oke, next kita bakal bahas gaya hidup teman-teman. Jadi lifestyle perbedaan di Hong Kong sama di UK. Nah, kalau Hong Kong itu menurut aku fast pace banget, cepet banget lah pokoknya. Dan orang-orang itu bener-bener career oriented banget. Jadi semua acara, semua program, club di society, di CTU terutama ya, itu semuanya bener-bener untuk karir. Jadi aku ikutnya program-program kayak misalnya Elite 100, ada workshop buat ningkatin skill kita, workshop buat melatih skill-skill untuk karir lah, pokoknya karir oriented banget. Jadi nggak ada klub yang main-main sih menurut aku, kayak bener-bener buat CV gitu. Dan itu terbalik banget sama di sini. Kalau di sini tuh lebih santai, kayak chill banget. Banyak klub-klub yang emang buat main-main gitu. Kayak kemarin aku ikut klub buat main tembak-tembakan Nerf itu loh, yang pakai plastik itu. Jadi kayak bener-bener ada klub untuk main, dan itu something new buat aku. Di Hong Kong kayak hampir nggak pernah ketemu aku kayak begituan. Biasa klubnya itu ya untuk karir gitu. Kalau di sini bener-bener buat seru-seruan aja. Dan another thing sih, di sini ada kayak within the campus ada bar, ada pub gitu. Jadi dia jual minum-minuman alkohol. Di Hong Kong nggak ada sih kayak gitu ya. Kalau mau ya keluar kampus gitu. Makanya mungkin di Sheffield ini lebih suasananya lebih santai, nggak se-hectic dan nggak se-pressure di Hong Kong. Jadi ya itu perbedaan culture dari Hong Kong dan UK ya mungkin. Oke, next ini tentang biaya hidup. Mungkin kita bisa bikin video lagi yang secara spesifik buat bedah biaya hidup di UK. Untuk Hong Kong aku udah pernah bikin ya, jadi bisa nonton video itu. Kalau di CTU dulu deh. Di CTU itu grocery kayak barang-barang sehari-hari menurut aku lumayan mahal ya. Mungkin bisa 2 kali lipat Indo gitu. Dan karena kan Hong Kong sendiri bukan negara yang produksi something, jadi mereka harus impor dari negara-negara lain. Tapi untuk transportasi mereka menurut aku murah sih. Apalagi aku ada discount student, jadi murah lah pokoknya, sangat affordable gitu. Dan untuk akomodasi, untuk dorm kalau aku tinggal di dorm sih menurut aku masih oke. Tapi kalau sudah sampai tinggal di luar itu udah mahal, kecil banget gitu. Nah kalau di Sheffield atau di UK menurut aku grocery itu murah, udah mungkin plus minus kayak sama kayak Indo lah, bahkan mungkin bisa lebih murah di UK dibanding di Indo untuk some cases ya. Dan tapi jeleknya ya kalau makan keluar kayaknya rada mahal sih. Kalau kayak Hong Kong mungkin udah mirip-mirip ya, mungkin bisa dibilang untuk Sheffield mirip-mirip Hong Kong karena ini daerah lumayan affordable actually. Tapi kalau kayak di London mungkin ya udah jauh lebih mahal lah dibanding di Hong Kong, apalagi di Indo. Nah untuk grocery sendiri meskipun dia lebih murah di UK, tapi menurut aku variasinya kurang banyak. Kayak sayur-sayuran tuh nggak terlalu banyak variasinya, paling kayak ya kentang, wortel, brokoli gitu. Jadi kalau di Hong Kong lebih banyak sih variasinya, kayak misalnya mau beli chai sim, pak choy, anything lebih banyak karena kan mungkin dia impor di mainland China juga, jadi lebih banyak variasinya. Untuk akomodasi sendiri menurut aku kalau kita bandingin sama-sama tinggal di luar, nggak di dorm, menurut aku masih mungkin lebih murah di UK sih sebenarnya. Dan pastinya lebih nyaman di UK karena di Hong Kong itu lumayan mahal dan sempit-sempit sekali gitu. Kira-kira begitu ya kasar. Nanti mungkin kalau kita
kurang lengkap, kita bisa bikin video lagi lebih spesifik tentang biaya hidup di UK. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya mengenai perbedaan tinggal di Hong Kong dan tinggal di UK. Ini baru 1 minggu aku tinggal di UK, jadi observasi aku bisa aja salah karena ini baru seminggu juga. Tapi ya semoga bisa kasih gambaran ke kalian semua tentang tinggal di UK kayak gimana. Nah, kalau if you guys enjoy this video, boleh like, subscribe, dan komen pertanyaan lagi yang kalian mungkin mau aku jawab langsung aja, and share ke teman-teman yang membutuhkan juga. Oke, kalau gitu sampai jumpa nanti. Bye bye.